ketua masing-masing tim debat dan anggota debat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpah rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara debat perumusan dasar negara Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Marcella Aprilia selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada siang hari ini. Peserta debat pada siang hari ini dibagi menjadi 3 tim. Pertama, tim Insinyur Soekarno. Kedua, tim Profesor Dr. Sutomo. Ketiga, tim Mohyamin. Sebelum acara debat dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan debat pada hari ini. Pertama, setiap tim menyampaikan pendapatnya dilanjut dengan argumentasi dan sanggahan dari tim lawan dengan waktu 20 menit. Kedua, peserta debat dilarang menggunakan kata-kata kasar ataupun yang merendahkan. Ketiga, peserta debat dilarang berbicara ketika ada tim yang menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, peserta debat dilarang memotong pembicaraan tim lain tanpa memberi instruksi atau izin. Itulah peraturan debat pada siang hari ini. Seluruh peserta debat harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Teman-teman yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat dengan tema perumusan dasar negara di Indonesia dibuka. Selanjutnya saya persilahkan masing-masing tim untuk menyempati diri di depan untuk memperkenalkan diri dan menampilkan yel-yel. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno menampilkan yel-yel kami. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! 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 Ada Pancasila di hatimu? Ada! Ada KNRI di hatimu? Ada! Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammadiyah ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Perkenalkan, nama saya Dita Angela Saroba. Perkenalkan, nama saya Lina Dita. Perkenalkan, nama saya Dewa Budi. Perkenalkan, nama saya Edi Sekolah. Di sini kami akan menampilkan yel-yel. 1, 2, 3. Nomor 3 di dadaku, 3 kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa tunjukkan semangatku. 3 yang paling unggul, ku yakin hari ini pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memperkenalkan peserta dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Adrian Kajian Telaga dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Mutari Sutomo dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusral Khalid dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Siti Nurullah Rahmawati dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Amalia Siamalia dari kelompok Sutomo. Nama saya Ruben Hafiz dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari kelompok Sutomo. Perkenalkan, nama saya Disebutkan Dianto dari kelompok Sutomo. Kami di sini ingin menampilkan yel-yel dari kelompok Sutomo. Selanjutnya diawali dengan penyampaian pendapat oleh tim Insinyur Soekarno, dilanjutkan dengan argumentasi oleh tim lawan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1900 kampung di Surabaya, Jawa Timur dan menetap pada tanggal 21 Juni 1910 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan
di organisasi Trikolodermo dan menulis tulisan di harian Otesan Media. Pada masa pendidikan di UKS dengan diri Anda James Study Club pada tahun 1996 dan akhirnya menjadi cikal bakal PNI. Pada 1929 karena aktivitas politiknya Soekarno ditangkap dan diajukan oleh Flores. Karena dianggap terlibat dalam gerakan nasionalis dianggap merusak ketertiban kolonial. Selama masa kolonial Soekarno banyak menulis esai dan pidato yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1950, Soekarno meninggalkan penjara setelah miskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pledoi-nya berjudul Indonesia menggugat gerakan pemerintahan di hadapan pemerintah Hindia Belanda. Anggota TNI dan masyarakat umum berdoa Soekarno bebaskan penjara Jepang. Masih kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, kemerdekaan sebagai bentuk kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Dia Indonesia dan memimpin Indonesia pada 1945 karena pemerintah Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Masa jabatan Presiden Soekarno. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak prestasi di dunia internasional. Beberapa keberhasilan yang diraih suksesnya Konferensi Asia Afrika atau bisa disebut dengan AAA, pembentukan gerakan non-blok dan hubungan diplomatik dengan negara besar seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Pada periode 1963 hingga 1966, Soekarno menyulut ketegangan dengan Malaysia dengan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni kerajaan Inggris. Dengan demikian, julukan yang diberikan kepada Soekarno yaitu Bapak Proklamator. Julukan ini diberikan karena Soekarno telah memperjuangkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno disampaikan pada 1 Juli 1945. Rumusan ini terdiri dari Pancasila, selain Soekarno, Tokoh itu hadir dalam sebuah sidang yang turut merumuskan dasar negara. Tokoh tersebut yakni Moyami dan Soekarno. Namun tampaknya rumusan Insinyur Soekarno menjadi pertimbangan yang dibawa ke langkah selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut beberapa rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Ya, itu satu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Soekarno menetapkan nilai nasionalisme dalam urutan pertamanya dengan maksud menyatukan kondisi masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno ini menyinggung terkait bangsa Indonesia dan kesatuan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk atau plural ini tentu lebih baik memiliki sifat nasionalisme agar bersatu dan mencintai bangsanya. Insinyur Soekarno berharap perdebatan tidak membatasi persatuan. Prinsip ini mirip dengan prinsip kebangsaan yang menjaga pluralitas negara Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam menjaga hubungan bangsa dalam negeri dan bangsa luar negeri, hingga Indonesia mampu tumbuh dengan baik. Nasionalisme atau kemanusiaan. Rumusan Pancasila menurut Soekarno prinsipnya nasionalisme atau kemanusiaan. Prinsip ini yang kemudian diwujudkan dalam Pancasila sebagai sebuah nasionalisme yang dimaksud bukan nasionalisme artinya tidak
mengamankan adanya kebangsaan. Kita mulai sekarang berkaitan erat dengan prinsip kebangsaan yang disampaikan oleh Soekarno Hatta pertama. Ya, merupakan atau dedikasi bangsa dan Soekarno. Yang ketiga adalah mufakat atau dedikasi mufakat dan membahas Indonesia. Nampaknya kami juga menginginkan dedikasi fakta dedikasi sebagai juga ketiga dalam merusak Pancasila. Ini adalah pemikiran Soekarno sebagai seorang muslim. Soekarno sudah letakkan dedikasi di atas kepribadian Indonesia untuk mengatasi masalah keagamaan yang mampu menciptakan masyarakat adil. Keempat, kecintaan sosial. Misal asas Pancasila pada Soekarno dan keempat, yakni kesejahteraan sosial. Rasa kesejahteraan ini muncul karena Indonesia yang sempat alami kemiskinan dan kemiskinan ekonomi oleh kolonialisme. Karena itu bisa dapat hidup sejahtera dan sosial. Soekarno bisa pun mampu dalam sejarah. Lima, Tuhan Yang Maha Esa. Perusahaan Pancasila menurut Insinyur Soekarno berikutnya terkait ketuhanan. Insinyur Soekarno meletakkan ketuhanan pada terakhir karena sebagai pembokok atau pengemban prinsip selanjutnya. Pada prinsip ketuhanan ini, Insinyur Soekarno menganggapnya Indonesia bertuhan dan bernegara Indonesia dengan memberi kebebasan pada rakyatnya untuk berbuat sesuai agama yang dia yakini. Ia ingin seluruh masyarakat Indonesia dapat beragama tanpa masalah. Prinsip ini yang terkandung dalam Pancasila ke-1. Rumusan kemudian menunjukkan Tuhan Yang Maha Esa. Ada sidang PKI 1 Juli 1995 Soekarno dan Presiden Soekarno bahwa bangsa Indonesia sebagai negara mendapat segala keberkahan untuk bersambung dengan merdeka. Hubungan solusi Soekarno menunjukkan bahwa sejarah negara yang dia namai Pancasila sebagai Pancasila yang berasal dari bahasa yang artinya Pancasila yang artinya dasar. Adapun yang adalah satu kebanggaan Indonesia yang nasional atau berdemokrasi, berpakat atau demokrasi, empat sejahtera sosial dan lima ketuhanan Yang Maha Esa. Kebangsaan Indonesia adalah kesatuan semua etnis Indonesia yang tidak tentukan Indonesia etnis maupun agama, melainkan rasa prinsip keberanggungan di bawah penjajahan dan kemerdekaan bersama untuk baik sebagai bangsa merdeka. Internasionalisme atau kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa. Rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kesejahteraan, berdasarkan prinsip penanggungan dan menjaga dari berbagai bangsa. Mufakat atau demokrasi adalah prinsip di mana negara merdeka tidak didirikan atas dasar perkemanusiaan seorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan kesejahteraan antara seluruh rakyat Indonesia dalam upaya kemanusiaan dengan tujuan memberikan keadilan sosial. Ketuhanan ini adalah asas yang dimaksud agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Dalam organisasi negara dasar negara perempuan seorang Soekarno dan menerapkan bahwa
Kami dari tim Profesor Sukarno ingin menyanggah tim Insinyur Soekarno. Kritik terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa kelompok berpendapat bahwa penyebutan ketuhanan dalam Pancasila mengandung risiko potensial dalam menempati keberagaman agama di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa formulasi ini dapat menimbulkan interpretasi tunggal atau mendominasi agama mayoritas. Kritik terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa orang berpendapat bahwa konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila masih memiliki peluang luas untuk diartikan sesuai dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih lemah. Kritik terhadap persatuan Indonesia. Ada argumen bahwa meskipun Pancasila menekankan persatuan, masih ada tantangan dalam mengatasi perpecahan etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Sehingga beberapa orang berpendapat bahwa konsep ini belum sepenuhnya direalisasikan. Yang di sini akan menyanggah kritik dari kelompok Ustaz Supomo. Formulasi yang dapat memunculkan interpretasi tunggal atau mendominasi agama mayoritas dapat menjadi perhatian serius dalam konteks dasar negara. Jika suatu formulasi hanya dapat diartikan dengan satu cara atau cenderung menguntungkan agama mayoritas, hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip pluralisme, kebebasan beragama, dan kesetaraan dalam masyarakat. Penting untuk memiliki formulasi yang dapat diartikan dengan berbagai cara yang menghormati pluralitas budaya, agama, dan keyakinan di dalam masyarakat. Hal ini akan membantu mencegah dominasi satu agama atau pandangan tertentu atas yang lain, dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan tetap terjaga dalam kerangka dasar negara. Saya menyanggah dari kelompok Supomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan ini menyangkut kemanusiaan yang memperhatikan manusia sebagai ciptaan Tuhan sehingga dilakukan secara adil dan beradab, tidak biadab. Motivasi untuk beradaptasi dengan manusia seluruh dunia adalah untuk menegakkan keadilan dan kehidupan dunia yang makin beradab. Di dalam kemanusiaan, nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah dihargai sesuai dengan harga manusia, yaitu makhluk tertinggi dari ciptaannya, yang berakal budi dan bermartabat. Di dalam kemanusiaan yang berlaku bukanlah hukum rimba seperti halnya binatang yang bermodalkan naluri semata, tetapi manusia diberi akal budi, emosi, dan kehendak untuk dipakai secara adil dan beradab. Manakala kemanusiaan kita, maka manusia menjadi seperti binatang kemanusiaan akan terwujud dalam tindakan dalam memperlakukan sesama manusia. Bila perlakuan terhadap sesama itu mendahulukan prinsip keadilan dan keberagaman, maka kita adalah sesama manusia. Di sini saya menyanggah Bapak Supomo. Kritik terhadap persatuan Indonesia yang merupakan dalam beberapa argumen yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila menunjukkan persatuan, masih ada tantangan yang signifikan dalam mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya di negara tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa konsep persatuan diwujudkan oleh Pancasila sebelum sepenuhnya direalisasikan dalam tariknya. Tantangan etnis, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia dapat mengakibatkan keberagaman sosial, perbedaan perlakuan, serta kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mungkin masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi perpecahan ini, termasuk dalam hal memastikan perlakuan yang adil dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu terus berupaya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih konsisten dan inklusif. Upaya ini melibatkan pendidikan yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan, promosi dialog antara kelompok, dan implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keadilan semua warga negara. Di sini kami akan menyanggah Indonesia Pancasila dan Islam.
Tanyakan mengenai kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Beberapa khusus berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia kadang-kadang masih menghadapi masalah ketidakpastian dan dapat mengganggu implementasi prinsip kerakyatan di sebenarnya. Terhadap keadilan dan budaya Indonesia, beberapa orang berpendapat bahwa meskipun ada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi masih ada di negara ini. Mereka berpendapat bahwa sistem yang ada tidak selalu mendukung pemerataan sumber daya dan peluang. Itu saja yang pernah dari saya. Masalah ini Indonesia terus mendapat demokrasi, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, kita melakukan reformasi kebijakan dan sistem untuk melawan korupsi, menegakkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat yang lebih luas, terdengar dan diperhitungkan. Dengan upaya ini, implementasi prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dijalankan lebih efektif dan sesuai dengan idealisme demokrasi sejati. Sini saya menyiapkan meeting dari kelompok Muhammad Janin. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat faktor-faktor seperti ketidaksetaraan dalam pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Meskipun ada program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini, pelaksanaannya mungkin menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya, korupsi, atau tidak keefektifan kebijakan. Penting untuk terus berupaya memperbaiki sistem dan kebijakan yang ada agar mendukung pemerataan sumber daya dan peluang. Ini bisa melibatkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, perluasan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila dapat lebih terwujud secara substansial. Baik, terima kasih untuk tim Insinyur Soekarno atas argumentasinya. Dari tim lawan, apakah ada yang perlu untuk disambungkan? Selanjutnya saya persilakan untuk tim Profesor Dr. Supomo untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang dicetuskan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun sebaliknya, penciptanya Pancasila perlu diketahui bahwa terdapat 3 tokoh yang berperan penting dalam rumusan Pancasila. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan beberapa hal tentang Profesor Supomo. Profesor Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo terlahir dari kalangan keluarga ningrat, aristokrat Jawa. Kakek dari pihak ibunya adalah Raden Tumenggung Wirjodiro, Bupati Nayak dari Sragen. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah Raden Tumenggung Reksowandono, Bupati Anom Sukoharjo pada masa kejayaannya dulu.
Pancasila memiliki kedudukan yang begitu strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hidup, tetapi juga sebagai dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofis negara. Sebagai putra keluarga priayi, Bokomo berkesempatan meneruskan pendidikan di ITS dan sekolah secara dasar dari Boyolali 1917. Dan dia melanjutkan pendidikannya di Solo 1925 yang menyelesaikan pendidikan di Pengelolaan maupun di Batavia pada tahun 1923. Kemudian Bokomo dibentuk sebagai pegawai pemerintah Kolonial India yang dibentuk pembangunan pada Dewan Pengadilan Negeri Sragen. Kisaran tahun 1924 dan 1920, Bokomo mendapatkan jabatan untuk menunjukkan pendidikannya ke di Belanda. Di bawah pimpinan orangnya dan yaitu Profesor Hukum yang dikenal sebagai arsitek penghukum adat Indonesia dan hukum internasional atau salah satu hukum sektor liga bangsa-bangsa Indonesia sebagai contohnya yang berturut paket etnis tersen West Surakarta regenerasi sebelum akhirnya di wilayah Surakarta tidak hanya mengubah sistem agraria dan Surakarta namun juga Surakarta memiliki bentuk kolonial dan berkaitan dengan tanah di wilayah Surakarta. Teksnya tersebut ditulis dalam bahasa Belanda. Kritik Sri Bono atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen kolonial sendiri, dan hanya bisa terbaca saat kita menyadari bahwa subjektivitas Soekarno sangat kental diwarnai etika Jawa. Profesor Dr. Subomo meninggal di Jakarta 12 September 1958 pada umur 55 tahun. Subomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung, dan ia dimakamkan di Solo berdasarkan Kepres nomor 123 tahun 1965. Pada 14 Mei 1965, Subomo diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Sejak pertama kali disampaikan di depan sidang PPRI PKI 75 tahun lalu, 31 Mei 1945, pemikiran Profesor Subomo tentang konsep negara integralistik sudah langsung memulai perdebatan seru. Dan sebagai program yang diyakini konsep negara integralistik terus menjadi etiket kajian dan pemerintahan. Apa dengan filosofisnya dan dasar teoritisnya, konteks politiknya dan implementasinya dalam praktik politik kenegaraan. Yang terakhir ini bahkan merupakan refleksi yang sering dikaitkan dengan marxisme dan otoritarianisme yang mendukung kebebasan dan hak individual. Yakni terdapat dari berbagai pemikiran Subomo terbukti kemudian mampu menerima dan praktik politik kenegaraan era demokrasi terpimpin Soekarno hingga era Orde Baru Soeharto. Pada hari ketiga sidang pertama PPRI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Subomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia merdeka hendaknya. Ditujukan atas sifat bangsa sendiri, kemudian Subomo menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti kebudayaan Barat yang berpegangan pada individualisme. Menurutnya individualisme akan menyebabkan orang bersaing dan saling menjadikan. Soekarno Timur menjelaskan bahwa sebagai konsep yang tak untuk bangsa Indonesia, artinya atas selama tidak kenal dan semua orang dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu Indonesia merdeka harus dilakukan dengan
yang diterima dari kakak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada tim Profesor Dr. Kumomo. Selanjutnya saya berikan waktu 20 menit untuk tim lawan menyampaikan argumentasinya terkait pendapat yang telah disampaikan oleh tim Profesor Dr. Kumomo. Silakan 20 menit dimulai dari sekarang. Saya menyanggah Bapak Sutomo. Bagaimana asas ketuhanan dalam rumusan Pancasila Prof. Dr. Sutomo dapat mengakomodasi keragaman keyakinan agama di Indonesia? Apakah formula tersebut memberikan perlindungan yang cukup bagi hak individu untuk beribadah sesuai agama masing-masing? Menyanggah dari kelompok Sutomo. Sejauh mana asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rumusan Pancasila, Profesor Sutomo bisa mencegah perlakuan diskriminatif atau ketidaksetaraan terhadap kelompok minoritas atau rentan di Indonesia. Bagaimana persepsi Indonesia seperti yang didiskusikan pada tempat bisa berbicara terkait adanya perbedaan persepsi agama dan budaya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi saya ingin jawab pertanyaan dari kelompok Insinyur Soekarno. Penting untuk diakui bahwa persoalan ini bisa menjadi subjek perdebatan interpretasi yang beragam. Upaya untuk mengakomodasi keragaman agama perlu diiringi dengan tindakan konkret dalam kebijakan normatif publik untuk memastikan bahwa hak individu untuk beribadah sesuai agama masing-masing, diakui dan dilindungi tanpa diskriminasi adanya regulasi pendidikan dan kesadaran akan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari upaya ini. 2. Pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan dan kampanye kesadaran pendidikan dilakukan untuk mengajarkan nilai toleransi, keragaman, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ini dapat dilakukan melalui sekolah, media, dan berbagai kegiatan masyarakat. Ketiga, pengembangan kegiatan inklusif. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan inklusi dan kesadaran dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, pekerjaan, akses, pelayanan, kesehatan, dan perumahan ini termasuk menjamin akses yang setara bagi kelompok minoritas atau minoritas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan akuntabilitas terhadap tindakan yang dilakukan mencegah diskriminasi adalah penting. Pelaporan publik tentang upaya yang diambil dapat membantu mengawasi dan memastikan tanggung jawab. Atau bereaksi dengan kelompok masyarakat, mendengarkan suara kelompok minoritas atau rentan adalah langkah penting. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat mendedikasikan bahwa kebijakan yang diadopsi benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Penindakan terhadap pelanggaran, kasus-kasus diskriminasi dan ketidaksetaraan harus ditindaklanjuti dengan teliti dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Implementasi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Toleransi dan dialog antaragama. Dialog dan pertemuan antaragama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling pengertian. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan bersama, seminar, diskusi, dan program lintas budaya.
kebijakan inklusif, mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, termasuk kelompok minoritas. Ini termasuk pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak minoritas. Kemudian kami menjawab yang menguatkan pencegahan dan pengendalian rasa media dalam pemasaran inklusif dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. Peringatan bersama, mengadakan peringatan bersama kepada yang besar agama dan budaya yang berbeda-beda. Ini dapat menjadi momen untuk merayakan keberagaman dan membuat ikatan antara kelompok-kelompok. Program komunitas mendukung program komunitas yang menyebabkan kerja sama lintas jenis dan agama. Ini dapat berupa proyek-proyek sosial terutama kegiatan sendiri atau kegiatan Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi tersebut. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik dan akuntabilitas para pemimpin terpilih adalah langkah penting untuk menghindari dominan hukum dan korupsi. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memantau tindakan dan keputusan pemerintah secara lebih terbuka. Ini saya akan menyanggah perumusan Pancasila dari Sutomo. Apakah prinsip kerakyatan yang diperhatikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Sutomo yang telah berhasil mencegah dominasi kelompok-kelompok kepentingan tertentu atau mencegah korupsi dan pengaruh oligarki dalam sistem politik Indonesia? Bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dalam urusan Pancasila? Apakah Profesor Sutomo mengatakan tentang kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada di negara ini? Apakah formulasi ini telah memberikan dampak nyata dalam mengurangi ketidaksejahteraan? Saya akan menjawab kelompok jamu. Beberapa langkah dapat membuat implementasi transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik. Akuntabilitas para pemimpin terpilih adalah langkah penting untuk menghindari dominasi kelompok kepentingan tertentu dan korupsi. Penggunaan teknologi informasi dapat memantau tindakan dan keputusan pemerintah secara lebih terbuka. Pendidikan politik dan pemerintahan meningkatkan pemahaman tentang penting hikmah kebijakan dalam pengambilan keputusan itu melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan ini dapat membantu menghasilkan pemimpin yang lebih mampu berpikir strategis dan menimbangkan kepentingan masyarakat dan keseluruhan. Partisipasi masyarakat sipil, mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengatasi dan ikutserta dalam proses politik dan membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi dominasi kelompok tertentu. Reformasi kebijakan, mengadopsi kebijakan yang mendukung pemerataan kekuasaan dan mengurangi kesenjangan sosial dapat membantu mencegah pengaruh oligarki dan mendukung implementasi prinsip ini. Penguatan institusi pengawas, menguatkan lembaga pengawas seperti lembaga
fungsi dari Ombudsman untuk mengawasi tindakan pemerintah dan pencegahan korupsi. Reformasi struktural menerapkan reformasi struktural dalam sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Ini termasuk memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar peluang kerja yang adil. Kebijakan redistribusi mengadopsi kebijakan ekonomi yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan kekayaan. Ini menggunakan pajak progresif, program bantuan sosial, dan insentif ekonomi yang berorientasi pada kelompok masyarakat yang lebih rentan. Pengembangan infrastruktur investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah dapat menciptakan peluang ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Penguatan serta ekonomi informal membantu mengembangkan dan mempertahankan sektor ekonomi informal yang memudahkan akses oleh kelompok masyarakat yang lebih rentan. Pendidikan dan pelatihan, investasi dalam pendidikan berkualitas dan pendanaan keterampilan dapat membantu menciptakan peluang bagi mereka yang mungkin kurang melayani. Selanjutnya, saya persilahkan tim Muhammad Yamin untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Dihadirkan di kalangan juga pada tanggal 12 Agustus 1993. Dia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Kotip dan Siti Saada yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya telah menjadi intelektual dan berpengaruh saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adi Negoro, seorang wartawan terkemuka, dan Rahmana Usman, kelompok diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kesusastraan Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Daun Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawat yang masuk terikat kepada bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1942, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai tanah air yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau, Sumatera. Tanah air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua tertempat dalam pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Namanya Ken Arok dan Ken Dede yang berdasarkan sejarah Jawa. Muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan kawinata yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Pelakunya melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya lebih menempati norma-norma klasik bahasa Melayu berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Dia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Dia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Kasar, dan Rabi Indrana Tagore. Pada awal 1930-an, Yamin aktif berkalangan jurnalis, bergabung dengan Dewan Redaksi Surat Kabar Panorama bersama Lim Pasudi, Sanusi, dan Amir Sajari Putih. Pada pertengahan tahun 1936 bersama rekan-rekannya Pandai dan Sajari Putih yang memulai surat kabar lain Kabungenan 1936 sampai 1941 yang seperti halnya Panorama diterbitkan oleh Sir
printing press milik Olimpi. Yamin adalah seorang politikus Indonesia yang terkenal. Karirnya politiknya dimulai saat dia masih menjadi mahasiswa di Jawa Tengah. Ia tergabung dengan organisasi yang Dom Sumateranen dan turut serta dalam merumuskan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ia sangat mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa utama dalam bangsa. Pada tahun 1932, Yamin meraih gelar sarjana hukum dan bekerja di bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1952. Ia merupakan anggota partai politik Partai-Indo dan kemudian bersama Adnan Kapawan dan Amir Jalikuddin mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia. Gerindo bertujuan meningkatkan kesadaran akan gagasan-gagasan nasionalis dan bekerja sama dengan Belanda. Yamin dikeluarkan dari Gerindo pada tahun 1939 dan kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia. Selama menunggu Jepang, Yamin terlibat dalam Pusat Tenaga Rakyat, sebuah organisme nasionalis yang didukung oleh pemerintahan Jepang. Dia terpilih menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan berperan penting dalam sidang-sidangnya. Yamin menganjurkan agar hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi dan mengusulkan Indonesia yang kuat. Yamin mengklaim bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 ia memperolehkan dasar filosofis dan politik untuk negara-negara termasuk prinsip-prinsip Pancasila. Namun, pan ini dipertanyakan oleh anggota BPPKI lainnya. Yamin juga terlibat dalam merumuskan konstitusi dan menjadi anggota Panitia 9 yang menentukan piagam Jakarta dan berkontribusi dalam membayarkan konstitusi. Setelah Indonesia memproklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Yamin tetap menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ia menjadi anggota DPR, Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Dewan Perwakilan Nasional, Menteri Sosial dan Kebudayaan, serta Menteri Perdagangan. Selama menjadi Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik tanpa melalui pengadilan. Suatu keputusan yang menaungi kritik, namun ia tetap bertanggung jawab sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia memfasilitasi pendirian universitas di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Andalas di Padang dan Universitas Pendidikan di Indonesia Bandung. Pada tahun 1970, Muhammad Yamin terlibat dengan dari seorang bangsawan dari Jawa Tengah mereka juga menjadi samping orang putra dan kemudian Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1992 sebagai politikus pendidik. Yamin mendokumentasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ini sangat kontribusi pendidikan politik pada tahun 1993. Pada tahun 1973, dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dari data negara dan yang perusahaan masih tidak diberi kehidupan atau ada perusahaan data negara yang negara perusahaan peringatan dan gereja
Perayaan adalah dasar musyawarah kehidupan negara dan musyawarah Baik, terima kasih untuk tim Muhyamin atas argumentasinya. Dari tim lawan, apakah ada sanggahan? Sayangnya enggak. Di sini saya akan ganggal kelompok Yamin. Satu, bagaimana rumusan jadwalan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pembukaan dan asas pertama Pancasila diusulkan oleh Muhyamin dapat mengakomodasikan keberagaman agama di Indonesia. Apakah formula ini bisa dianggap sebagai prevensi terhadap satu agama tertentu? Apapun konsep kebencian yang ada berada dalam rumusan Muhyamin sudah cukup untuk mencegah perlakuan diskriminatif atau ketidaksetaraan terhadap kelompok minoritas atau rentan di Indonesia. Bagaimana formulasi ini menjawab tantangan sosial dan budaya yang beragam? Bagaimana prinsip persatuan Indonesia yang diusulkan oleh Muhyamin mampu mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya di negara ini? Mengingat adanya keragaman yang signifikan, apakah ada solusi konkret untuk diwujudkan persatuan dalam konteks diversitas ini? Bahwa rumusan tersebut yang cermat dan rekomendasi kebijakan yang bijaksanaan berdapat memperhatikan keragaman agama di Indonesia dengan adanya menghormati hak-hak semua mereka berarti terhadap satu agama tertentu. Interpretasi dan implementasi ini mungkin melakukan interpretasi yang luas dan implementasi kebijakan yang menghindari perlakuan diskriminatif. Penting untuk melakukan apa yang disepakati dan beradab dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan dan kesadaran untuk efektif dalam mencegah diskriminasi. Konsep ini didukung oleh pendidikan dan kampanye kesadaran yang menyuarakan intinya kemanusiaan dan penolakan terhadap diskriminasi. Perlindungan hukum penting untuk memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak kelompok minoritas atau rentan dari perlakuan diskriminatif. Ini termasuk undang-undang yang melarang diskriminasi dan memberi sanksi pada pelaku. Ketanggapan terhadap tantangan sosial dan budaya. Konsep ini perlu dapat merespon tantangan budaya dan sosial yang beragam di Indonesia. Setiap kelompok masyarakat mungkin memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dianggap adil dan beradab. Keterlibatan masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil dalam pengetahuan dan pelaporan kasus diskriminasi serta kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait bisa membantu menjaga pelaksanaan konsep ini. Tantangan dalam praktek, meskipun konsep ini memiliki niatan yang baik, tantangan praktis mungkin muncul dalam menerapkan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang beragam, konsep ini dapat berperan sebagai panduan moral dan prinsip yang mendasari upaya mencegah diskriminasi dan ketidaksadaran. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya komprehensif melalui berbagai lapisan masyarakat dan lembaga serta pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya di Indonesia. Pendidikan multikultural memasukkan pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia sejak dini. Ini dapat membantu membangun pemahaman dan toleransi di antara generasi muda.
promosi toleransi dan dialog antara agama, mendorong dialog dan pertemuan antara agama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pengertian ini dapat memecah stereotip dan prasangka yang mungkin muncul. Media yang bertanggung jawab, media dapat berperan dalam mempromosikan pesan persatuan dan menghindari pemberitaan yang memperkuat perpecahan. Kehadiran media yang bertanggung jawab dan inklusif penting dalam menciptakan kesadaran atas keragaman. Kegiatan budaya bersama, mengadakan acara dan kegiatan budaya bersama yang merayakan keragaman Indonesia, festival budaya, pertunjukan seni, dan acara serupa dapat memperkuat ikatan antara kelompok masyarakat. Partisipasi dalam kebijakan publik, mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Ini memungkinkan mereka merasa diatur dan memiliki peran dalam membentuk rasa depan negara. Saya akan menyanggah kelompok Muhammad Yamin. Bagaimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat. Menurut rumusan Muhammad Yamin telah berhasil mencegah dominasi kelompok kepentingan tertentu atau mengatasi masalah korupsi dalam sistem politik Indonesia. Apakah ada alternatif atau tambahan yang bisa diperhatikan? Saya akan menyanggah dari kelompok Yamin. Bagaimana konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pandangan Muhyamin dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di negara ini? Apakah ada contoh konkret atau bukti empiris yang mendukung dampak positif dari prinsip ini dalam mengurangi ketidaksetaraan? Tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Jadi transparansi dan akuntabilitas untuk ini masa posisi lebih baik berkarya dalam transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang jelas terhadap masyarakat tanpa transparansi dominasi sekelompok kepentingan atau korupsi tetap ada. Kualitas pemimpin dan partisipasi masyarakat. Kesuksesan ini bergantung pada kualitas pemimpin dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Masyarakat rata-rata memilih pemimpin yang memang memiliki hikmat kebijaksanaan, kekuatan institusi pengawas, menguatkan lembaga pengawas dan anti korupsi untuk memonitor dan menjaga tindakan yang merugikan masyarakat dan menguntungkan kelompok kepentingan tersebut. Pendidikan politik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemikiran yang bijaksana dan partisipasi aktif dalam politik bisa membentuk masukan yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat itu dapat yang mengawasi tindakan pemerintah dan melakukan perlawanan politis untuk mendorong kebijaksanaan dan akuntabilitas. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Yamin adalah keadilan untuk menciptakan kesetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, diperlukan langkah konkret dan implementasi kebijakan yang tepat. Meskipun tidak ada bukti empiris langsung yang dapat menunjukkan dampak prinsip ini dalam mengurangi ketidaksetaraan secara spesifik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan konsep ini meliputi kebijaksanaan redistribusi ekonomi, menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan kekayaan seperti pajak progresif dan program bantuan sosial untuk membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat. Akses layanan dasar
memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur bagi lapisan masyarakat termasuk yang kurang mampu. Pemberdayaan ekonomi, pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang wajib untuk membantu membuat masyarakat yang lebih rentan. Pengentasan kemiskinan, lakukan upaya konkret untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang baik melalui program bantuan langsung maupun program-program pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerataan pembangunan, mengarahkan pembangunan ekonomi dan sosial ke daerah-daerah yang tertinggal dan miskin untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Perlindungan hak pekerja, meningkatkan perlindungan hak pekerja, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman, sehingga memberikan kontribusi pada keadilan ekonomi. Baik, terima kasih. Dari tim lawan, apakah ada yang perlu untuk disanjung lagi? Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari serangkaian debat yang sudah kita lakukan. Usulan dasar negara Indonesia yang termasuk perumus seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Profesor Dr. Supomo mencakup aspek-aspek seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Isi dari usulan dasar negara Indonesia adanya upaya untuk menciptakan negara yang menghargai keberagaman, memastikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan membangun persatuan di tengah perbedaan sosial, budaya, dan agama. Dari beberapa usulan sampai saat ini kita menggunakan rumusan Pancasila yang pertama. Dari beberapa usulan sampai saat ini kita menggunakan rumusan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat diubah menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Baiklah, itu kesimpulan dari serangkaian debat yang sudah kita lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.